Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anies. Pertanyaan saya ini terkait dengan visi Mas Anies bagaimana menjadikan tuan rumah di negeri sendiri dan mempesona di negara orang terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan. Bendahara PMI udah bener nih begini. Terima kasih. Kebetulan saya juga masuk di industri situ, bidang itu. Seperti kita ketahui 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan ini masih impor. Dan sayangnya untuk meningkatkan industri farmasi ini kita butuh industri kimia dasar dan petrokimia. Kita ketahui hari ini Indonesia hanya punya 4. Sementara Vietnam negara kecil punya 28. Kemudian di sektor alat kesehatan itu ada 2 isu. Isu pertama rendahnya biaya R&D yang kita tuh di Indonesia hanya 0,05%. Rendahnya spending. R&D biayanya, research and development-nya. Kemudian yang kedua sudah rendah ditambah lagi dengan birokrasi terutama di perguruan tinggi untuk membiayakan yang 0,05% tadi. Dan sementara itu modal dasar untuk pengembangan inovasi di sektor kesehatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Anies sebagai capres untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi. Dan yang kedua tentunya apa strategi Mas Anies, saya mesti bilang Mas Anies gitu. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak dan juga ikut meningkatkan standar kelayanan kesehatan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembang alat kesehatan negeri untuk mengembangkan dan menjual produknya. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Jadi Pak Anies tadi pertanyaannya menarik. Saya jadi agak terganggu konsentrasinya nih. Bagaimana bahan baku substitusi karena sekarang masih import sangat besar, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua mengenai alat kesehatan. Jadi kalaupun mau merubah substitusi import itu harus ada transisi. Tidak kalau kata orang Jawa sakdek saknyet gitu. Silakan Mas Anies. Betul. Makasih Bu Suryani. Jadi benar saya disampaikan tadi kita menyaksikan di Indonesia ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor. Lalu di sisi lain sesungguhnya industri bahan baku obat nasional ini sudah bisa memproduksi 8 dari 10. Jadi dari 10 yang paling banyak digunakan. Pertama begini, kami bila ini memegang kewenangan, maka nomor 1, bicara dengan pelaku usahanya. Jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini. Pertama bicara dengan pelaku usaha. Yang kedua, melakukan proses benchmarking, policy mana yang dilakukan di berbagai negara yang kira-kira paling efektif untuk kita kerjakan di Indonesia. Karena kita harus melakukan ini bypassing. Kita sudah terlambat, kita kalah dengan beberapa negara seperti India di mana biaya atau harga-harga obat di sana sangat murah, alat-alat kesehatan di sana sangat terjangkau, sementara kita jauh di atasnya. Jadi satu adalah stakeholder, yang kedua adalah benchmarking, sehingga kita punya referensi. Lalu yang ketiga, serius sih untuk bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan untuk mengganti bahan baku dari luar negeri itu kita lakukan proses pengalihan sesegera mungkin. Jadi dengan begitu kita akan bisa mulai memproduksi di dalam negeri. Nah, kami ada beberapa catatan terkait ini. Menambah produsen bahan baku obat yang difasilitasi dengan menggunakan proses chain source. Itu satu yang dikerjakan. Dan kami melihat target yang bisa dilakukan adalah penurunannya BBO ini 20% per tahun. Bertahap, tidak mungkin kita kerjakan langsung. Dan harapannya ini bisa bertambah hingga 2 kali lipat bila tata kelola diperbaiki. Jadi fase berikutnya adalah perbaikan tata kelola.